Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact online service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri dengan tema Mendengar Suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masyurkan sekarang selamanya. Mari yang di rumah-rumah, setiap hamba-hamba Tuhan, kita memuji nama Tuhan lebih dari segalanya. Come on. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Semua hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Oh, dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Sekali sama-sama di hadapan Tuhan, saling bergantian keluarga demi keluarga. Come on. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Oh, dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Oh, dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Di rumah demi rumah kami percaya Tuhan. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Come on, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hari kemuliaannya. Tuhan dinyatakan, oh, sukacita
seluruh hidupmu. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kami nyanyi buat Tuhan, nyanyi, yeah, yeah. Keluarga demi keluarga kami nyanyi buat Tuhan. Come on, sama-sama katakan, yes. Nyanyi, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, siapapun kami akan menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami terima. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Thank you Lord Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hati hamba yang Kau cari Tuhan, Kau temukan di dalam setiap kami. Mari hamba-hamba Tuhan katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau turut menerima, terus menerima. Yes my Lord. Aku apa adanya. Kekuatan-Mu ya Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata
haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh Yesusku, Yesusku. Oh yang terbaik kami berikan padamu. Jesus, Kau tulus menerima setiap kami Tuhan, dan anugerah-Mu, keselamatan-Mu, anugerah-Mu besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga bergandengan tangan di hadapan-Mu, sebab kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada kelepasan, hanya di dalam nama-Mu ada kesembuhan, hanya di dalam nama-Mu ada pemulihan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Allah, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu ya Tuhan. Kami menanti-nantikan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Nyatakan jalan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap iman-Mu kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan ku berikan ya Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Kami percaya Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Hinalalabo, shikanalamai. Give you our heart, Lord. Give you my soul. Hinalamaya shandeye. Shalalabalabala. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu.
Apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tetap sukacita, damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita. Di tengah-tengah gonjang-ganjing apapun ya. Saya percaya Tuhan sudah pimpin kita sampai hari ini. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal yang sangat penting buat orang Kristen. Menurut saya ini penting. Yaitu mendengar suara Tuhan. Nah, kalau bicara mendengar suara Tuhan, ada pihak-pihak yang setuju, ada pihak-pihak yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju untuk mendengar suara Tuhan selain Alkitab adalah karena mereka khawatir terjadinya yang namanya kesalahan dalam mendengar. Ya, memang bisa terjadi. Saudara, tapi saya percaya Alkitab diberikan oleh Tuhan bukan untuk menggantikan tuntunan Tuhan yang segar dalam hidup saudara. Saya ulangi, Alkitab diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya bukan untuk menggantikan atau meniadakan tuntunan Tuhan yang segar setiap hari buat saudara dan saya. Alkitab diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kalau kita dituntun oleh Tuhan tiap hari sesuai dengan kebenaran itu diberikan oleh Tuhan jadi untuk standar mengukur dan menguji itu. Bukan menggantikan kalau Tuhan bicara. Karena Roh Kudus adalah roh yang hidup dan dia mau berkomunikasi. Tuhan itu mau berkomunikasi loh. Ketika Adam jatuh dalam dosa saja, Tuhan masih mencari Adam. Tuhan masih mau berkomunikasi bukan? Manusia yang menarik diri bersembunyi karena takut, karena tahu dirinya telanjang. Nah, setelah manusia diusir dari Taman Eden, apakah Tuhan masih mau berbicara? Ya jelas. Makanya dia utus para nabi untuk menjadi suaranya Tuhan. Tuhan tetap berbicara. Pemimpin-pemimpin seperti Musa, Tuhan bicara kepada umat Tuhan melalui pemimpin. Nah, saudara, kemudian puncaknya adalah ketika Yesus secara pribadi manusia, Tuhan dalam wujud manusia hadir di antara manusia untuk berbicara langsung. Nah, itu berarti Tuhan mau berkomunikasi dong. Yes. Lalu adanya, saudara, Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri orang percaya sampai hari ini tujuannya supaya Roh Kudus bukan cuma diem, sembunyi di dalam diri manusia. Bukan, tapi Roh Kudus bisa berbicara. Tuh, Roh Kudus bisa kasih tahu kepada kita. Dan itu yang membuat diri kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Paham saudara? Nah, jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Cuma kitanya yang belum terlatih mendengar suara Tuhan. Dan gak tahu mendengar suara Tuhan itu gimana. Yang sering terjadi adalah kita berpikir mendengar suara Tuhan itu membutuhkan kerohanian tingkat tinggi gitu saudara. Ya, hanya pendeta, hanya orang kudus, kita mah nggak bisa dengar, siapa bilang? Coba kita lihat Wahyu 3 ayatnya yang ke-6, apa kata Alkitab? Siapa bertelinga? Dia nggak bilang bahwa siapa yang menjadi orang kudus, tidak. Siapa yang bertelinga, Anda punya telinga, bukan? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Berarti Roh Kudus berbicara, yes. Dan dia mau supaya saudara dan saya punya telinga dengar, jangan tuli gitu loh. Nah, kita perlu belajar. Sebenarnya mendengar suara Tuhan itu perlu belajar, saudara. Belajar. Saudara, gini loh. Alat musik itu kan beda-beda ya. Ada piano, ada gitar, ada bass, ada keyboard dan seterusnya, iya kan? Lalu kemudian ada drum dan setiap alat musik ini punya suara yang berbeda. Ajaibnya kita bisa kenalin. Ini suara gitar, ini suara keyboard, betul nggak? Kenapa? Karena kita sering dengar, kita terlatih mendengar. Sama halnya saudara bisa mendengar ini suara laki atau suara perempuan, kan begitu. Walaupun sekarang semakin susah antara suara laki dan suara perempuan. Tetapi pada umumnya kita gampang bisa mengerti. Betul ya saudara? Apalagi dengan istri dan suami. Masa nggak kenalin itu suara istri atau suara suami? Pasti kita tahu. Wong temen kita aja yang SMP, yang SMA kita masih kenalin suaranya kok. Nah, artinya apa?
kalau begitu kita orang percaya juga bisa dengar suara Tuhan dong. Bisa banget. Coba bilang bisa banget. Yes, haleluya. Nah saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab, Yohanes pasal 10 ayat 1-3 ya. Ayat yang terkenal, saya bacakan saudara. Firman Tuhan bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Lalu di dalam ayat yang kedua, Alkitab berkata bahwa tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dan ayat ketiga menarik, perhatikan. Dan untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi dari sini kita bisa melihat saudara, seorang gembala suaranya bisa dikenalin sama domba. Nah, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Dan kita adalah domba-dombanya. Jadi seharusnya kita bisa kenal suaranya, kita bisa dengar suaranya. Yang percaya dan setuju sama saya katakan amin. Yes, itu sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Kenapa? Apakah Alkitab nggak cukup? Alkitab itu berisi prinsip-prinsip kehidupan. Tapi dalam affair kehidupan tiap hari, dalam masalah kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, belum tentu kita jumpai di Alkitab. Saya ambil contoh. Anda ini mau dagang, bisnis, atau mau kerja? Nggak ada kan di Alkitab? Anda mau bisnis, misalnya, bisnisnya apa? Makanan, toko, atau apa nih? Jasa, atau apa nih? Nah, itu perlu ada bimbingan Tuhan secara spesifik di waktu tertentu untuk orang tertentu. Kita butuh suara Tuhan. Nah, itu sebabnya hebatnya Tuhan itu bisa membuat kita mendengar dan kita tidak salah langkah. Katakan amin. Yes, orang pindah ke lokasi kerja, pindah kantor, pindah ke daerah lain, rumahnya pindah, ya tempat tinggalnya pindah, misalnya domisilinya pindah. Saudara, Alkitab nggak tahu. Tapi itu bukan nggak tahu, maksudnya Alkitab belum nggak menulis itu secara jelas spesifik buat pribadi kita. Tapi Roh Kudus bisa berbicara. Amen. Nah, manfaat kita mendengar suara Roh Kudus itu apa? Yang pertama adalah iman kita akan timbul, diaktifasi. Karena Roma 10:17 bilang apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Jadi makin sering kita dengar firman, makin sering kita dengar firman, maka tanpa disadari firman itu akan mengaktifasi iman kita. Nah, ketika iman kita ini ada, muncul, Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Bahkan Alkitab berkata, apabila engkau punya iman dan engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung itu pun beranjak. Artinya ketika Tuhan membangkitkan iman dalam diri saudara, maka tidak ada yang terlalu sulit buat Anda untuk melangkah karena Tuhan sudah ada di situ. Karena substansinya sudah ada di situ. Yang setuju katakan amin. Itu adalah pertama kenapa kita mendengar suara Tuhan itu penting. Yang kedua, dengan kita mendengar suara Tuhan, kita berada di pusat kehendak Tuhan. Karena Allah itu yang mengarahkan jalan-jalan yang kadang-kadang kita pikir betul tetapi ternyata salah. Kita pikir baik ternyata belum tentu baik. Alkitab berkata saudara di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 firman Tuhan bilang begini. Tapi apabila ia datang yaitu Roh Kudus atau roh kebenaran, ia akan memimpin saudara dan saya, kamu, ke dalam seluruh kebenaran. Coba katakan seluruh kebenaran. Yes. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, perhatikan, Yesus mendengar dari Roh Kudus, mendengar dari Bapa, itu yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh kebenaran akan mendengar apa yang dia dengar disampaikan kepada saudara. Tentang hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar Roh Kudus, maka kita berada di pusat kehendak Tuhan.
Dalam Roma 8 ayat 14, ada satu ayat bilang begini, semua orang, coba katakan semua orang, yes, saudara dan saya semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang menyebut dirinya anak Allah, kalau saya klaim diri saya ini anak Allah, tapi hidup saya tidak dipimpin Roh Allah, saya nggak bisa mengatakan saya anak Allah kalau begitu. Karena menurut ayat ini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah baru sebut anak Allah. Jadi kalau Anda, kita semua hari ini berkata saya adalah anak Allah, pastikan diri saudara dan saya mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, jadi kalau demikian saudara yang dikasihi, saya percaya cara Tuhan memimpin saudara, salah satunya adalah dengan berbicara. Bukankah saudara kalau Anda nggak bisa mengerjakan sesuatu, Anda tanya kepada ahlinya dan ahlinya kebetulan ada beberapa meter dari Anda, dia tidak ada di tempat Anda, katakanlah 3-4 meter, Anda ngomong, katakan namanya orang itu si Pak Agus. Pak Agus, ini mengerjakan ini gimana? Maka Pak Agus cuma ngomong, kamu pencet tombol ini, ada? Ya, tombol ini ada, betul? Lewat suaranya, dia memimpin saudara untuk mengoperasikan alat yang Anda nggak tahu. Lewat suara Tuhan, dia akan mengarahkan kepada apa yang kita belum tahu. Karena dia adalah Allah, maha tahu, dia tahu semua. Yang lama, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Bisa katakan amin? Yes, oleh karena itu penentu keberhasilan, penentu kesuksesan saudara dan saya, di dalam pelayanan apalagi, adalah mendengar suara Tuhan. Saya kasih contoh sebentar sebelum saya lanjutkan saudara. Ketika saya masih bekerja di bank, suatu ketika saudara saya harus mendatangi satu dokumen dengan nilai yang cukup besar. Ketika saya mau tanda tangan di sore hari waktu itu di kantor saya, di ruangan saya, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya begini. Stop, jangan tanda tangan, baca dulu. Saya berpikir mau baca apa? Karena semua dokumen sudah ada yang paraf. Artinya staf saya sudah baca dan sudah lewatin screening. Saya tinggal tanda tangan mestinya. Tapi nggak tahu kenapa saya tahan. Jadi kemudian saya baca, waktu saya baca ternyata ada kekeliruan di dalamnya. Kekeliruan kalimat, kata-kata yang nggak lengkap. Rupanya hasil copy paste. Dan copy paste-nya nggak lengkap. Jadi salah tuh dokumen. Nah ketika saya panggil mereka juga cuma ternyata asal paraf nggak periksa lagi gitu loh. Nah kok bisa seperti itu? Karena Roh Kudus bicara. Halo, amin saudara. Saya percaya kalau Anda sedang berbisnis, kalau Anda sedang bekerja, kalau Anda sedang berkarir, Anda sedang melayani Tuhan, Anda dengar suara Tuhan, Anda tahu yang terbaik yang Anda akan lakukan. Katakan amin. Nah, pertanyaan saya begini, mendengar suara siapa? Itu penting, saudara. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia Adam itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Where are you, Adam? Adam, kamu ada di mana engkau? Lalu si Adam ini menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Loh kok bisa kok dia jadi takut? Sebelumnya enggak. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sekarang dia tahu dia telanjang, dia sembunyi. Lalu Tuhan ngomong begini. Ayat 11. Perhatikan ayat 11 ini penting. Tuhan berfirman, firmannya gini. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apa Tuhan nggak tahu? Tahu, sengaja dia tanya. Perhatikan kalimat pertama waktu Tuhan berbicara. Siapa yang memberitahukan kepadamu kalau engkau telanjang? Artinya Tuhan lagi ngomong begini sama Adam. Kalau begitu kamu mendengar siapa selain aku di taman ini? Ada sumber lain yang kamu dengar, membuat kamu jadi begini. Artinya yang saya lagi mau katakan begini. Siapa yang Anda dengarkan nasihatnya akan menentukan apa hasil akhirnya. Makanya Alkitab berkata janganlah melakukan atau mengerjakan nasihat orang fasik. Jangan ngikutin nasihat orang fasik. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa secara konsisten Anda dengarkan omongannya, Anda akan jadi seperti itu. Siapa yang Anda dengar, itu adalah gambaran dengan pribadi yang menyampaikan pesan. Itu bukan hanya perkataan, tapi ada spirit. Oh iya,
Kalau Anda bicara sama seseorang, jangan pikir cuma kata-kata biasa. Jangan naif, saudara. Manusia punya spirit, manusia punya jiwa. Apa yang ada di hatinya meluap lewat mulutnya. Dan kalau Anda nggak hati-hati, Anda akan tercemar. Anda akan gampang sekali terkontaminasi dengan omongan, dengan obrolan dan seterusnya. Makanya pada akhirnya akan menentukan pikiranmu, pilihanmu, keputusanmu, dan pada akhirnya akan menentukan hasil akhir dari apa yang kita kerjakan. Bukankah Rasul Paulus berkata, jangan sesat, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena pergaulan yang jahat kita akan dengerin, kita akan lihat perbuatan-perbuatan jahat, dan itu akan merusak kita. Jadi dengan siapa sih? Siapa yang Anda dengar selama ini? Makanya Tuhan berkata apa? Jangan duduk di antara pencemooh. Karena Anda akan dengerin cemooh. Lama-lama Anda ikut-ikutan cemooh. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi dengan siapa? Saudara dengar siapa? Ini penting. Jadi bukan sembarang dengar. Siapa yang Anda dengar? Ya, yang harus kita dengar adalah Tuhan dong. Yang harus kita dengar adalah Roh Kudus dong. Ada amin? Dengan segala nasihatnya yang ada di Alkitab. Haleluya. Ya. Oke, nah sekarang saya akan lanjut. Setelah Anda tahu mendengar siapa, Anda mesti tanya, Anda mendengar apa? Apa yang Anda dengar, saudara? Saudara, apa yang Anda dengar? Kalau ada hal yang bisa mempengaruhi hati, pikiran saudara, hati-hati. Saudara, di masa-masa pandemi, saya percaya kita semua ngalamin hal yang sama. Kita nggak minta berita, kita dapat berita ya. Masuk di HP kita, dari grup, dari teman, dikirim. Dan karena kita mendengarkan dan kita membaca berita-berita yang kita baca, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi apa yang disajikan kita dengar, berita, gosip, dan seterusnya. Itu mempengaruhi pikiran kita loh. Ayo jujur saudara. Bukankah di masa pandemi ada banyak orang yang begitu ketakutan dan parnonya luar biasa? Kita dengerin apa? Saul tidak berani menghadapi Goliat karena dia mendengarkan apa? Intimidasi. Dia bukan cuma mendengarkan siapa yang ngomong yaitu Goliat, tapi dia mendengarkan apanya didengerin gitu loh. Coba 1 lawan 1, 40 hari. Pagi sore, 80 sesi tuh kalau pagi 1 hari 2 sesi. Pagi, sore, 40 hari, 80 sesi. Terus menerus. Nah didengarkan terus itu mengintimidasi. Beda dengan Daud. Daud datang dia tidak dengarkan apa yang ngomong oleh Goliat. Dia lawan dengan perkataannya. Jadi hari ini saudara. Apa sih yang Anda dengar? Gosip. Apa sih yang Anda dengar? Berita-berita nasihat orang fasik. Dan seterusnya. Jangan dengerin. Waspada dengan apa yang kita dengar. Selain siapa yang kita dengar. Saya ulangi. Waspadalah dengan apa yang kita dengar selain dari siapa yang kita dengar. Bagian terakhir, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan? Mau dengar suara Tuhan? Ya mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan? Sesimpel ini, begini. Pak, banyak orang bilang sama saya ya. Pak, saya nggak seperti Bapak bisa dengar suara Tuhan waktu doa. Saya nggak bisa tuh begitu. Saya nggak bisa tuh begitu. Oh ya? Kamu nggak bisa? Yes. Iya Pak, saya lain. Saya ini kan cuma jemaat, saya nggak bisa. Saya cuma tanya gini. Kamu bisa dengar khotbah? Ya bisa dong Pak. Kamu bisa dengar nasihat? Ya bisa dong Pak. Nah, banyak orang nggak menyadari. Tuhan pun bisa berbicara melalui khotbah. Jadi bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Yang pertama, dengarkan khotbah. Nasihat dari pemimpin, orang tua, ataupun gembala sidangmu. Jadi kalau pemimpin lagi ngomong, orang tua lagi ngomong, itu ada nasihat. Apalagi kalau orang tuamu cinta Tuhan, melayani Tuhan, saya yakin ada hikmat Tuhan. Bahkan Paulus pernah menulis di Alkitab di Korintus, dia bilang, ini adalah perkataanku. Dia berkata, bukan Tuhan, perkataanku. Jadi apa yang dia ngomong pun dicatat di Alkitab. Jadi dia pun memberi nasihat. Sebagai seorang rasul. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng orang tua yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk membimbing anak-anaknya. Apalagi kalau orang tuanya cinta Tuhan, takut Tuhan,
mengerti kebenaran, dan mengajar anak-anaknya dalam kebenaran, itulah suara Tuhan. Tahukah saudara kalau seorang gembala sidang, atau waktu Anda mendengar khotbah ini pun, tahukah ada nasihat firman? Tahukah ada kebenaran firman? Tahukah ada ajaran firman? Tahukah ada prinsip firman? Nah, ketika Anda dengar, maka sebenarnya Anda sedang mendengarkan suara Tuhan. Yang Tuhan pakai lewat lidah bibir saya untuk bicara. Demikian kalau Anda dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang lain juga, sama. Nah, ketika Anda ada dalam gereja, ada pemimpin bicara, dia bisa bicara sama saudara loh. Oh iya. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa bicara sama kita dari orang-orang yang kita nggak pernah sangka-sangka. Kalau Anda baca di Alkitab, Naaman yang kena penyakit kusta, seorang panglima tentara Aram bisa sembuh, pergi menemukan Elisa, dia bisa sembuh hanya karena mendengar dari pembantunya yang ngomong kepada istrinya Naaman. Dia kasih tahu kepada istri Naaman, tuanku mending pergi ke nabi yang ada di Yerusalem. Atas nasihat itu dia berangkat dan dia sembuh. Halo, ada amin? Itu orang yang gak disangka-sangka seorang pembantu bicara. Jadi Tuhan bisa bicara lewat siapa? Orang tua, pemimpin, bahkan gembala sidang. Dengarkan baik-baik nasihat mereka dan khotbah. Yang kedua, kita berada di frekuensi yang sama kalau mau mendengar suara Tuhan. Kalau Anda punya radio, Anda mau mendengar stasiun FM, Anda harus putar radio saudara ke stasiun FM, betul? Nggak mungkin Anda mau dengar radio stasiun FM tapi Anda bukanya AM, nggak nyambung lah, betul ya? Hal yang sama, Allah itu roh. Allah itu roh. Nah, karena Allah itu roh, maka kita nggak bisa dengar dengan telinga jasmani kita. Kita harus bisa mendengar dengan telinga rohani. Caranya apa? Membangun, melatih manusia roh kita. Lewat doa, lewat penyembahan. Serius, saudara, ini yang perlu saudara. Hati kita harus condong ke Tuhan. Kita harus belajar untuk memikirkan perkara yang di atas. Perenungan-perenungan akan firman Tuhan. Nah, itu yang membuat kita punya frekuensi pelan tapi pasti, searah dan dengan, kalau bahasa kerennya, zing. Terjadi sinkronisasi. Bukankah ada ayatnya Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara, Anda dan saya harus menyatukan frekuensi saudara sama dengan surga. Baru bisa dengar. Betul saudara? Oh iya. Makanya kalau Anda lagi main gitar, mau stem gitar, untuk sama pakai ada garpu tala, ada nada-nada yang sama. Nah, ketika frekuensinya sama Anda tahu, oh ini berarti udah bener nih. Setelan nadanya udah bener. Ngerti maksud saya? Jadi apakah Anda ada dalam frekuensi yang sama? Atau kita terus hidup dalam kedagingan kita? Atau kita hidup dalam dosa? Nggak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi kita harus berada dalam frekuensi yang sama. Allah itu roh. Jadi sembahlah dia dalam roh. Banyak berdoa dalam roh. Banyak merenungkan firman. Saya percaya Anda bisa berkomunikasi dengan dia. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Anda harus berkomunikasi, dalam konteks ini adalah berdoa sama Tuhan. Secara berdialog. Bukan monolog. Maksudnya apa? Begini. Kalau saya khotbah dengan Anda begini, Anda dengar saya, itu namanya monolog. Saya yang ngomong, Anda yang dengar. Tapi kalau dialog adalah ketika saya ketemu dengan Anda, mungkin di kafe lagi ngobrol, saya ngobrol, Anda ngomong, itu terjadi dialog. Betul. Nah, tidak sedikit orang Kristen kalau berdoa monolog. Maksudnya apa? Begini, kita punya daftar permintaan, permohonan dan daftar doa ke Tuhan. Satu-satu kita doain. Apa salah? Enggak salah saudara. Tetapi saudara, kadangkala kita tidak mengizinkan Tuhan berbicara. Setelah kita doa, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, amin. Dalam nama Yesus, amin. Saya serahkan kepadamu, selesai. Berapa banyak orang Kristen kayak gitu? Karena tergesa-gesa. Karena waktu. Tapi kalau kita dialog begini. Saat Anda berdoa. Anda akan berdiam diri sebentar. Anda izinkan Tuhan bicara. Percayakah saudara Tuhan berbicara pada saudara? Makanya ada ayat yang berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi.
Jadi ketika Anda berdoa, jangan cuma ngomong terus, istilah kerennya, jangan cuma upload ke Tuhan. Tapi kita mesti download. Jadi Bapak Ibu, Saudara, pada hari ini, apakah Anda cuma monolog? Dan orang yang monolog terus, dia nggak terlatih untuk peka mendengar suara Tuhan. Jadi kalau saya berdoa ya, saya bawa gitar, saya nyembah, saya berdoa, dalam beberapa menit saya diam. Saya percaya Tuhan akan berbicara. Akan ada waktunya dia berbicara. Ingat saudara, ketika Elia bersembunyi di Gunung Horeb, oh ya ada gempa, Tuhan tidak ada di situ. Ada api, Tuhan tidak di situ. Tapi angin sepoi-sepoi. Tuhan berbicara kepada dia. Hari ini, di tengah hiruk pikuk kesibukanmu, ambil waktu. Diam sejenak di dalam ruang doamu. Bahkan Anda bisa lakukan di tengah kesibukanmu kok. Di saat Anda break makan siang, Anda sendirian, makanlah mungkin di kantor, atau Anda makan sendiri di mana gitu, di restoran mana. Anda cari tempat yang tidak terlalu ramai. Anda di situ, Anda bisa merenung. Merenungkan, bukan merenungkan nasib, tapi merenungkan firman Tuhan. Jangan heran ketika engkau merenungkan firman Tuhan yang Anda baca tadi pagi. Di siang hari Tuhan singkapkan pengertiannya. Dan di situ Anda bilang, wow. Dan jangan heran ayat yang Anda pagi baca, Anda belum ngerti aplikasinya. Tuhan akan bukakan aplikasinya. Bagaimana cara mengaplikasikannya, mempraktekkannya dalam hidup saudara. Jadilah orang Kristen yang bukan hanya monolog sama Tuhan, tapi berdialog. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara. Yuk, jadilah orang Kristen yang mendengar suara Tuhan. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Itu butuh latihan. Coba katakan latihan. Makin sering Anda belajar. Bisa salah nggak? Oh iya bisa. Sangat bisa. Saya kasih tahu, sangat bisa. Saya pun sering melakukan kesalahan di awal-awal. Namanya juga melatih. Tapi nggak usah takut. Karena Tuhan itu baik. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan bisa mengubah kesalahan kita jadi kebaikan buat kita. Ingat itu baik-baik. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Yuk, mari kita berdoa. Saya arahkan saudara kita berdoa untuk supaya kita mengerti betul bahwa penting kita mendengar suara Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mendengar suara-Mu. Biarlah kami melatih diri kami, membuka telinga kami untuk bisa mendengar suara-Mu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Kami mau punya telinga rohani. Kami mau membuka hati. Kami mau mendengar suara-Mu. Karena kami percaya di hari-hari ke depan, yang semua penuh dengan ketidakjelasan, yang semua penuh dengan ketidakpastian, yang semua menakutkan di depan kami secara manusia. Kami tahu Engkau ada di sana. Alfa dan Omega. Engkau membawa kami lewat doa untuk menyingkapkan apa yang bakal terjadi di depan. Engkau membawa kami ketika mendengar suara-Mu. Apa yang harus kami hindari. Apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih untuk waktu yang indah. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Bagian-Mu adalah meteraikan firman-Mu ini. Sehingga umat-Mu boleh mengerti, menangkap isi hati-Mu dengan benar. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Leonardo Syamsuri atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga. Kami percaya firman yang Bapak sampaikan telah menjadi berkat bagi para lady semua. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.